Ayuhal hadirun, barang siapa yang berjalan selalu mendapatkan himpitan dan tidak ada jalan keluar, berbuat baiklah, bertakwalah, dan memberi a'ta, baik memberi dalam bentuk harta atau memberi dalam bentuk pikiran, yang mampu mengeluarkan ide-ide cemerlang, a'ta, berikan ide itu kepada saudaranya yang mungkin bingung untuk memulai usaha apa yang dia harus lakukan. A'ta, berikan jalan keluar kepada mereka. Apa dampaknya? Anda akan dimudahkan di dalam kehidupan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. As'adallah ayyamakum. Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan buat antum sekalian dan kita semua yang baru saja merayakan hari yang penuh sukacita, hari raya Idul Fitr, yang dilalui atau sebelumnya kita berada dalam pelukan Ramadan Al-Mubarak. Siang hari kita rasakan lapar dan haus, malam hari kita meneteskan air mata bermunajat kepada Jalla Jalaluh. Sebelum maghrib, sebagian dari kita menyisihkan hartanya untuk memberikan kepada saudara-saudaranya berbuka. Tatapan kita di dalam bulan Ramadan memandang umat manusia berbeda. Tadinya kita memandang di luar kita orang yang rendah, tapi berkat Ramadan hal itu terbalik. Kita dibina di dalam Ramadan menjadikan orang lain menjadi tinggi dan kita menjadi rendah. Sehingga cara kita menatap cara orang yang menghilangkan kesombongan di dalam diri, dan semua itu telah berpisah dari kita. Hubungan baik dengan Quran, mungkin sebagian di dalam bulan Ramadan hubungannya begitu erat dengan Al-Quranul Karim, sehingga orang-orang tertidur lelap, dia masih membuka lembar demi lembar ayat suci untuk dia baca. Tetapi alangkah disayangkan suasana ruhani yang begitu agung dan membuat jiwa menjadi semerbak itu bisa hilang di hari pertama bulan Syawal. Itu bisa lenyap di dalam diri seseorang. Cara pandang memandang saudaranya yang tadi penuh kasih berubah menjadi penuh benci. Sehingga kita lihat di beberapa tempat mereka mengisi bulan Syawal, Idul Fitri, antar desa atau antar kampung saling berkelahi, bermusuh-musuhan, seolah-olah mereka tidak dibina di bulan Ramadan. Tentunya hal itu adalah hal yang sangat menjadikan kita membuat luka di dalam diri. Yang kita inginkan dan Rasul harapkan dari kita semua adalah membawa Ramadan dalam setiap bulan berikutnya. Cara memandang sahabat dan saudara tetangga yang tadinya penuh kasih, langgengkan, dawamkan,
sehingga senyum selalu terlempar, tertampak di dalam wajah kita. Ingat, agama tidak memandang remeh senyum. Senyum seorang mukmin kepada saudaranya dihitung ibadah. Senyum seorang mukmin mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Hanya senyum. Dan ini pun sudah menjadi langka. Kita bertemu muka, terkadang yang kita lihat adalah abasa wa tawalla. Mereka merengut, cemberut, dan ini adalah sifat yang Tuhan tidak inginkan. Lemparkan senyum kepada setiap insan, sehingga langkah dan pertemuan kita menjadikan ketika tidak bertemu muncul kerinduan. Ini adalah madrasah dari Ramadan. Madrasah Ramadan juga menjadikan seseorang dengan ayat suci Al-Quran menjadi dekat. Kita perlu kesucian. Allah menyuruh kita mensucikan diri dengan air yang tadinya kita tidak diizinkan bertakbir tanpa wudhu. Berkat air yang kalau dihitung secara debit volumenya itu sedikit, tapi dia mensucikan diri Anda dan mengizinkan Anda duduk di altar sucinya. Dengan air kita diizinkan, dengan air kita menjadi suci. Tapi Allah tidak memberhentikan kita hanya berhubungan dengan air untuk menjadi suci. Allah masukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Gembira saja mendengar Ramadan sudah menggugurkan dosa. Apakah cukup puasa? Tidak. Allah menginginkan kita mengikatkan diri dengan firman-Nya yang suci, sehingga setiap ayat yang kita baca menggugurkan semua dosa. Ayat yang kita baca di dalam bulan Ramadan, ayat, bukan surat, ayat, dihitung menjadi khatam Quran. Dan inilah yang menyebabkan Nabi di akhir Ramadan meneteskan air mata, sehingga membuat sahabatnya bertanya, apa yang menyebabkan baginda Nabi mengeluarkan dan melinangkan air mata? Ma yubkika ya Rasulullah. Kata Nabi, kita akan memasuki bulan musibah. Kita akan mendapatkan musibah sebentar lagi. Ingat, kita hanya mengaitkan musibah dengan gempa, dengan badai, dengan banjir, dengan gunung meletus. Itu musibah yang kelihatan oleh mata dan didengar oleh telinga. Tapi ada musibah yang lebih dahsyat dari itu semua. Nabi mengatakan, musibah ditinggalkan Ramadan. Ditinggalkan Ramadan adalah musibah. Ada bulan yang tidurnya kalian dihitung ibadah, nafas kalian dihitung tasbih. Ada bulan yang ketika Anda membaca Quran satu ayat dihitung digenapkan menjadi khatam Quran. Ada ayat yang ketika Anda menolong orang lain walaupun separuh kurma, Anda diangkat derajatnya dan dijauhi dari api neraka. Ma li hadhil qulubi la takhsha'u. Alangkah anehnya orang di bulan Ramadan hatinya tidak menjadi lembut dan khusyuk. Wa ya asafan ma li hadhil uyuni la tadma'u. Amat sangat disayangkan jika pada bulan Ramadan air mata tidak menetes walaupun satu tetes. Dan suasana itu telah berpisah. Tapi janganlah pernah sedih dan gundah seolah-olah hal itu menghilang begitu saja. Rasul mengatakan, bawa Ramadan, jadikan Ramadan di dalam diri. Hubungan dengan Quran jangan pernah berpisah. Munajat dan qiyamul lail yang pernah dilakukan sebulan janganlah ditinggalkan. Bangunlah, mintalah pertolongan, kekuatan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pernah terperosok lalu menyerah. Bangkitlah setiap terjatuh di bulan Syawal. Tawassullah kepada Ramadan. Angkatlah, jadikan semua raga ini tunduk patuh kepada Allah. Ya ayuhan nas, u'budullah. Wahai umat manusia,
Menghambalah kepada Allah yang menciptakan kalian dan umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Salat kita dalam rangka takwa, qiraah Quran bukan dalam rangka dipuji, tapi takwa, memberi dalam keadaan dalam bentuk takwa. Ayolah hadirun, satu yang kita bahas pada Jumat yang penuh barakah ini, yaitu tugas orang bertakwa. Al-Quranul Karim memberikan satu peringatan untuk kita semua, identik takwa dengan memberi. Di dalam surat Al-Lail, surat 92, Allah berfirman, ayat 5, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, barang siapa yang memberi, wattaqa, dan bertakwa. Jadi memberi kaitkan dengan takwa. Takwa cirinya adalah memberi. Orang bertakwa cirinya adalah memberi. Maka dari itu Nabi mengatakan, bantulah, berilah saudaramu untuk berbuka walaupun separuh kurma. Fa amma man a'ta wattaqa. Dan ingat, ini semua dicatat oleh Allah walaupun kecil. Dan jangan pernah merasa dan meremehkan perbuatan kecil itu kecil. Perbuatan baik walaupun kecil, sumber baik Allah. Walillahi asma'ul, semua perbuatan baik, walaupun senyum, walaupun hanya membersihkan atau mengangkat jarum atau paku di pinggir jalan dan meletakkannya di tempat yang aman, perbuatan baik di sisi Allah besar walaupun kecil. Lalu Allah mengatakan, wasaddaqa bil husna, yakin, membenarkan akan ganjaran orang yang berbuat baik, yaitu memberi. A'ta wattaqa wasaddaqa bil husna, yakin karena ada pahala. Ini bicara gaib, pahala tidak tampak. Lebih dari separuh Quran isinya gaib. Jahannam gaib, jannah gaib. Orang-orang yang bertakwa Allah letakkan di jannah dengan segala fasilitasnya. Yang diminta oleh kita adalah keimanan. Wasaddaqa bil husna. Apa dampaknya fid dunia? Fasanuyassiruhu lil yusra, dimudahkan hidupnya. Ayyuhal hadirun, barang siapa yang berjalan selalu mendapatkan himpitan dan tidak ada jalan keluar, berbuat baiklah, bertakwalah, dan memberi. A'ta, baik memberi dalam bentuk harta atau memberi dalam bentuk pikiran, yang mampu mengeluarkan ide-ide cemerlang. A'ta, berikan ide itu kepada saudaranya yang mungkin bingung untuk memulai usaha apa yang dia harus lakukan. A'ta, berikan jalan keluar kepada mereka. Apa dampaknya? Anda akan dimudahkan di dalam kehidupan. Tetapi wa amma man bakhila wastaghna, adapun yang kikir dan merasa cukup tanpa bantuan Allah, wa kadzdzaba bil husna. Apa iya emang pahala? Masa sebesar itu pahala yang akan didapatkan? Apa mungkin pahala seperti kita mendapatkan pahala yang begitu tinggi sampai surga Firdaus? Bahkan dia menentang semua cerita gaib tentang pahala dan nikmat. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, dimudahkan untuk berjalan menuju kesulitan. Ada orang mau maksiat sulit karena Allah sayang sama dia. Tapi ada orang yang ke tempat murkanya Allah mudah. Jangan-jangan kalau didiagnosa pakai Quran, dia termasuk orang-orang yang bakhila wastaghna, tidak memberi. Seandainya memberi pun secuil dari hartanya. Ayyuhal hadirun, wahai alumnus Ramadan yang usai merayakan hari gembira dan kembali kepada fitrah, bahwa
cita rasa takwa dalam kehidupan selanjutnya, khususnya di bulan Syawal. Berilah bantuan kepada saudaranya, kepada tetangga, apapun bentuknya. Kadang orang hanya meminjamkan sesuatu yang remeh, bakhil. Tetangganya meminjam tangga, bakhil. Dan ini bukan termasuk orang-orang yang berkaitan dengan agama. Wa yamna'unal ma'un. Wahai para alumnus Ramadan, jadikan sifat memberi ciri khas orang bertakwa, dan itu ada pada kita. Berilah anak-anak kita senyuman kasih sayang. Berilah tetangga kita bantuan semampu kita. Dan jangan berhenti memberi. Dan nanti Allah kasih bonus di dunia mudah jalan hidupnya, di akhirat mendapatkan mahlijai, piagam persembahan dari Rabbul Alamin yang sangat agung. Tak mudah kita bayangkan, termasuk salam dari Rabbul Alamin. Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Bagaimana bentuk salamnya dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita mendapatkan salam secara verbal dari orang soleh saja kita tidak tidur? Guru besar misalnya menyampaikan salam dan menyebut nama kita. Guru menyampaikan salam kepada Anda. Nabi menyampaikan salam untuk Anda. Kita akan terpana bagaimana salam dari Rabbul Alamin. Mudah-mudahan takwa ini masih membekas dan merasuk di dalam jiwa dan tidak dicabut. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang kemarin di Ramadan rindu dengan Quran, dan malam hari mengisi malam-malamnya dengan linangan air mata, mengangkat kedua tangan dan mengakui semua kesalahan yang dilakukan setiap harinya. Pandanglah sesama kita dengan pandangan ruhama, dan jangan pernah putus asa. Semoga apa yang kita niatkan bersama didengar oleh Rabbul Alamin, dan semoga kita semua kembali kepada fitrah yang Allah inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min tilawatihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليها عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين ya Allah, karuniakanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestin ya Rabb. Ya Allah, hapuskan air mata para ibu yang kehilangan anak-anaknya, hapuskan air mata anak-anak yang ditinggal kedua orang tuanya. Ya Allah, hancurkanlah musuhmu ya Allah di bulan yang penuh keberkahan ini. Ya Allah, terimalah doa kami, dengarkanlah hajat kami ya Rabb. Ya Allah, berikan kemenangan segera ya Rabb.
khususnya saudara-saudara kami di Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan yasira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, unajika ya mawjudan fi kulli makanin la'allaka tasma'u nidai. Kami memanggilmu ya Allah di setiap tempat, mudah-mudahan engkau ridha mendengar panggilan kami. Laqad 'azuma jurmi wa qalla hayai, alangkah banyaknya pelanggaran yang kami lakukan dan sedikit sekali rasa malu kami kepadamu ya Rabb. Maulaya Maulai, in kunta rahimta mithli farhamni. Wahai pemilik nyawa kami, jika orang seperti kami masih juga kau sayangi, sayangilah kami di hari ini, di Jumat ini ya Rabb. Wa in kunta qabilta mithli faqbalni. Jika orang-orang seperti kami masih juga kau terima amal-amalnya, maka terimalah amal kami di hari Jumat yang penuh berkah ini ya Rabb. Ya Allah, jika engkau himpun apa yang kami lakukan sebagai pahala dan thawab yang engkau akan berikan kepada kami, kami hadiahkan semua pahala ini untuk kedua orang tua kami ya Rabb, khususnya mereka yang telah meninggal dunia. Terangi kubur mereka dengan cahayamu, bangkitkan mereka bersama Rasulmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim bi dzikrikum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi ya'idhukum walidhikrullahi akbar. Aqimus salah.